Suara misterius. Apa ya, Bos? Logam jurus ninjamu, Bos. Di situ terkena angker. Angkernya gimana tuh? Banyak yang katanya dilihatin. Hijau cerah, hijau tua, orange, sama ada kuningnya gitu. Ada putih-putih. Apa? Baru nyampe kita men di base camp. Pagi yang masih gelap, sekitar jam 3:30 kita tiba di base camp Gunung Buta via Banderman. Tanpa banyak cakap pun, Mas Seto langsung melakukan registrasi dan simaksi. Biayanya pun cukup murah, yaitu 15.000 per orang. Kita lagi persiapan mendaki Buta. Apa? Mendaki Gunung Buta. Buta. Kamu tahu Bersama Pinipin? teman-teman dulu. Udah ready dia. Setelah selesai melakukan simaksi yang diperlukan, kami langsung beralih ke tahap persiapan perlengkapan pendakian. Meskipun semuanya tampak lancar saat proses simaksi, kami tetap sadar bahwa perjalanan mendaki gunung tidak selalu berjalan mulus. Oleh karena itu, persiapan adalah hal yang tidak bisa diabaikan. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi selama pendakian. Oleh karena itu, meskipun semuanya berjalan baik-baik saja pada awal perjalanan, kami tetap harus siap dengan segala kemungkinan yang mungkin terjadi di atas sana. Perlengkapan pendakian yang kami bawa adalah nyawa kami selama di gunung, dan kami tidak ingin mengambil resiko. Setiap kali kita akan bersiap untuk mendaki gunung, ada sebuah tradisi yang tak pernah terlewatkan, yaitu adalah foto-foto di base camp untuk dibagikan ke sosial media. Kali ini kita akan mendaki bersama pendaki yang sudah tak asing lagi di mata kalian, yaitu ada Mas Setio, ada Mas Sela, ada Mas Bayu, dan serta ada juga seorang seniman yang gondrong yang bisa disebut dengan Mas Haryo. Sebelum kita mendaki Gunung Buta, mari kita berdoa kepada kepercayaan masing-masing. Semoga kita diberi keselamatan, diberi kelancaran, mulai naik sampai turun sampai pulang ke kota kita masing-masing. Berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Udah mulai. Selamat. Pukul jam 6 pagi, perjalanan kami dimulai dengan mendaki trek yang terdiri dari paving block dan tanah yang tidak terlalu terjal. Di sekitar kami juga terdapat perkebunan warga lokal yang menambah keindahan pemandangan di alam sekitar. Di awal pendakian ini, kita dihadapkan dengan berbagai persimpangan yang mungkin membuat kita bingung. Tapi jangan khawatir, karena tersedia banyak petunjuk arah yang membuat kita menemukan jalur yang tepat. Perjalanan kami menuju Gunung Buta ini bukanlah tanpa alasan. Awalnya, rencana kami adalah mendaki Gunung Lawu. Namun, seminggu sebelum keberangkatan, kabar buruk datang bahwa Gunung Lawu mengalami kebakaran hutan dan pendakian ditutup untuk sementara. Maka dari itu, kami memutuskan untuk mengubah rencana dan mencoba mendaki Gunung Buta. Bagaimanapun saya dan Haryo adalah pendaki pemula, dan ini adalah pengalaman pertama kami di Gunung Buta. Dan kami sangat penasaran untuk mendaki dan berpetualang di dalamnya. Ibu bau bawang. Seniman bener tuh di depan. Iya. Bos seniman apa tapi? Men, itu puncaknya ta, men? Belum, Mas. Men. Itu apa itu depan sana itu? Kurang tahu saya, Mas. Puncaknya masih jauh. Iya. Belakang sana. Itu dah. Kamu pengen tahu Iya. itu apa? KKN Desa Penari. Siap, itu di atas gunung ya? Upil Mas. Wow. Pakai motor listrik ya? Motor kinetik Motor listrik dong, men. mengandalkan gerak, kondisi turun. Menggunakan energi. Gunung Buta, sebuah nama yang mungkin belum begitu familiar bagi banyak orang, namun memiliki pesona dan keindahan tersendiri. Gunung Buta ini terletak di Jawa Timur, di daerah Batu, Malang. Meskipun tidak setinggi beberapa gunung terkenal di Pulau Jawa, seperti Gunung Bromo atau Semeru, Gunung Buta menawarkan pengalaman pendakian yang menarik dan berkesan. Dengan ketinggian sekitar 2.868 mdpl, Gunung Buta memiliki berbagai jalur pendakian yang bisa dipilih melalui tingkat pengalaman pendaki. Jalur pendakian yang paling populer adalah melalui jalur Banderman, yang merupakan jalur pintu masuk utama. Jalur ini menawarkan pemandangan alam yang menakjubkan sepanjang perjalanan.
dengan trek berbatu dan hutan pinus yang mempesona. Nah, kita nemu salah satu penyebab terbakarnya hutan di gunung itu. Nah, salah satunya seperti ini. Tuh. Jadi ada orang bakar-bakar di hutan kayak gini nih. Dan di sebelahnya itu banyak rumput-rumput sama daun-daun kering kayak gini teman-teman. Jadi inilah yang bisa membuat kebakarannya itu tadi. Kan dekat banget kan, dari apinya sampai ke daun-daun kering ini sangat dekat. Bisa jadi terjadi kebakaran ini. Oke, kita udah 1 jam berjalan menuju ke pos 1 ini. Dan bentar lagi kita mau nyampe. Setelah sekitar 1,5 jam perjalanan, kami pun akhirnya mencapai pos 1. Di pos 1 ini merupakan sebuah area yang cukup luas dengan berbagai fasilitas yang sangat berguna. Ada warung yang menyediakan makan minuman, ada musola, kamar mandi, dan yang paling berharga yaitu sumber mata air alami yang segar secara gratis. Pos 1 adalah tempat istirahat yang penting dan memberikan semangat baru sebelum melanjutkan perjalanan menuju puncak. Halo. Alhamdulillah kita nyampe di pos 1, langsung disambut sama gorengan dan nasi pecel. Gorengan silakan. Nasi pecel, soto men, mantap. Ingat bebek, ingat lele. Buat John, bilang dulu John. Kita mau ngisi pondasi dulu men, buat ngecas dengkul. Ayo anak lanang mangan sing akeh. Aduh, katulungan nggih, Om. Dulu. Oleh Dulunya friend. kepala, pundak, lutut, kaki. Kita udah dari pos 1 udah istirahat dan makan, kemudian kita melanjut ke pos 2 ini. Bagaimana pos 2? Dari pos 1 ini perjalanan kami lanjutkan dengan semangat yang tinggi karena kita udah ngecas dengkul juga tadi kan. Meskipun masih memiliki jarak yang cukup jauh untuk mencapai puncak Gunung Butak, namun semangat dan kebersamaan dalam pendakian ini membuat perjalanan terasa menyenangkan. Ada miniatur letter E tadi. Cuman itu berbentuk debu. Ya men. Tapi kamu sepertinya mendengar suara burung cendrawasih nggak, Dek? Ada. Iya. Jadi dia kayak burung-burung di hutan endemik ya. Nah, tapi lebih tepatnya seperti burung Phoenix. Siap. Selama perjalanan menuju ke pos 2, kami harus bersiap menghadapi tantangan selanjutnya. Trek yang kami lalui masih dipenuhi dengan debu, dengan pemandangan tubuh yang sudah mengering di sekitarnya. Semangat kami tetap berkobar meskipun trek yang mulai menanjak. Perjalanan ini diperkirakan akan memakan waktu sekitar 1 hingga 2 jam. Dari ini ngombe, kan lo friend. Mantap. Saat kami berada dalam perjalanan, tiba-tiba kami menemui sebuah persimpangan. Dan di persimpangan ini ada namanya tanjakan BHP. Kami memutuskan untuk mengambil jalur ini agar dapat mempersingkat waktu. Namun setelah melewati tanjakan ini, kami merasa seolah-olah tidak ada habisnya. Ayo. Tanjakan ini masih terus berlanjut dan kami merasa semakin kelelahan. Namun, semangat untuk mencapai puncak gunung tetap membakar dalam diri kami. Kami melanjutkan pendakian dengan tekad yang kuat, langkah demi langkah, melewati setiap tanjakan yang terus muncul di depan kami. Meskipun sulit, kami tahu bahwa setiap perjuangan akan membuahkan hasil yang memuaskan. Tanjakan I love you, aku beri nama ini tanjakan I love you. Oke. Ini kita berada di tanjakan BHP men. Karena ini jalur yang bisa motong juga men ya. Korek, motong lebih cepat. Motong lebih cepat ya. Cuman lebih nanjak. Nanjak banget ya. Nih tanjakan PHP di Gunung Butak. Ini sama seperti miniaturnya ini nih,
Tanjakan penyesalan kayaknya nih Mas ya. Betul. Betul sekali. Ini cocok buat teman-teman yang mau remedi, boleh ini. Cuma ini sini 10 kali. Ah. Sama ini satu bukit. Oh, ini satu bukit ya? Iya. Kalau di Renjani 7 bukit. Kalau di Ranjani 7 bukit men. Kelihatan pohon nih, lebar Di ujung sana udah kelihatan kota Batu itu. Kelihatan pohon. Tuan tuh. Oh iya. Kelihatan perpaduan Cakep. warna ya. Ah. Hijau cerah, hijau tua, orange, Ah. sama ada kuningnya dikit. Ada putih-putihnya dikit. Ya. Bos sampai sana bos. Saya puncak sana bos ya. Loh, banyak bos ya? Di daerah kita bos. Di mana enak norek? Ya iya, Cina putih-putih. Iya. Kayak sepasang pasutri tuh kayaknya tadi. Alhamdulillah kita nyampe di pos 2 jam setengah 10. Selamat datang di pos 2. Mancap. Katanya kalau musim panas ini lebih. Masih segar. Lanjut kita ke pos 3. Masih 2 jam setengah. Estimasi 2 jam setengah ya kita. Ya. Pos 3. Untuk dari pos 2 ke pos 3 ini rutenya cukup landai. Setelah istirahat sejenak di pos 2, kami melanjutkan perjalanan menuju ke pos 3 yang seolah menjadi bonus dalam pendakian ini. Jalur menuju pos 3 relatif landai dan nyaman untuk dilalui. Kami bisa melangkah dengan santai, menikmati keindahan alam sekitar tanpa terlalu banyak hambatan. Diperkirakan waktu yang dibutuhkan dari pos 2 ke pos 3 adalah sekitar 2 jam perjalanan. Crazy. Mari kita bekerja. Hancurkan harus jungle. Welcome to the jungle. Lembab enak mas. Hutan lumut 1. Hutan lumut ini terkenal angker mas. Oh ya? Ya. Di sini terkenal angker. Terkenal angker. Angkernya gimana tuh? Banyak yang katanya dilihatin katanya. Oh di sini. Cuma nggak tahu. Mungkin malam mungkin ya. Kalau malam syahdu. Iya. Suasana syahdu. Karena sih banyak. Kunang-kunang. Banyak. Sangat lembab banget di sini. Jadi berpotensi mengandung hawa-hawa mistis ini teman-teman. Negatif. Walaupun nggak pernah ngalamin. Walaupun Iya. itu 1000 tahun. Tapi menurut ini ya, Menurut kepercayaan banyak orang perkataan dari orang-orang ya. Terdapat beberapa kisah misteri yang mengelilingi Gunung Buta. Salah satu kisah terkenal adalah suara gaib di malam hari yang sering didengar oleh pendaki. Suara-suara ini sulit dijelaskan dan terkadang disebut sebagai pertanda kehadiran makhluk gaib atau entitas misterius. Selain itu, ada juga tentang hilangnya pendaki yang pernah terjadi di Gunung Buta. Beberapa pendaki hilang di tengah perjalanan mereka dan beberapa di antaranya tidak pernah ditemukan kembali. Kejadian-kejadian seperti ini menambah misteri gunung ini. Gimana John? Apakah Anda merasakan suatu hal-hal yang ini kan? Tidak biasa. Bisa ya? Yang merasakan hawa yang seger ya? seger banget ya. Istirahat kita dulu. Aduh. Kami brodol paru-paruku, Cek. Setelah melewati perjalanan selama 1 jam. Waduh, brodol. Wah, Mbak ini kuat, Rek. Mari. Iya, mari, Wah, Pak. mari. Gas terus. Bentar lagi kita mau sampai di pos 3. Sekarang jam 10.49. Teman-teman masih di belakang. Wow. Mantap. Ya. Depan kita udah pos 3. Sepertinya ya. Alhamdulillah. Wah, ini pos 3 ya. Selamat datang di pos 3, guys. Pos 3
23, mantap. Semua Khayal tuh jam seperempat tuh. Khayal deng. Kenapa itu? Khayal. Khayalan. Jam seperempat tuh. Logis. Ada lagi. Logis. Oke, istirahat sudah selesai. Lanjut kita ke pos 4 ya. Pos 4 apa langsung ini? Pos 4 Sabana. Istirahat sejenak di pos 3, lalu kita melanjutkan perjalanan menuju pos 4 yang terletak di savana. Perjalanan ini cukup panjang dan treknya terus menanjak. Diperlukan waktu sekitar 2 jam atau bahkan lebih, tergantung pada kecepatan dan kondisi fisik pendaki. Kita masih dalam perjalanan menuju ke pos 4 atau savana ya. Kita masih berusaha keras melawan tanjakan-tanjakan ini. Gunung Buta sering disebut sebagai miniatur Argopuro. Meskipun lebih kecil dari Gunung Argopuro, Gunung Buta menawarkan trek yang menantang dengan pemandangan alam yang indah. Saat mendaki, Anda akan melewati hutan yang rimbun, savana yang luas, dan pada akhirnya disuguhi pemandangan spektakuler dari puncaknya. Menurut pendaki yang turun, kita tinggal setengah jam lagi nyampe savana ini. 1 jam ya? Mudah-mudahan berjalan lancar. Suara misterius. Apa ya bos? serangga. Kabur. Bentar lagi kita nyampe di savana. Tinggal belokan ini katanya sih, beli bertebing. Lumayan melelahkan. Mana kita ngudut dulu aja ya. Ini bos, ngudutin ya bos, biar enjoy bos. Twist. Mungkin itu puncaknya mungkin dan puncak Gunung Buta. Kita nunggu arek di sini aja ya. Yuk teman-teman, kita akan mengadakan sebuah eksperimen. Kan lagi ngerokok ini ya. Terus di samping-samping kita kan banyak rumput. Kita akan coba ini putung rokok ini kalau kita buang sembarangan di rumput-rumput ini bisa kebakar nggak sih? Pengen nyoba nggak John? Nah ini putung rokok kita buang lah sembarangan sini ya kan. Set. Bisa menyebabkan kebakaran apa enggak ini? Kita tungguin. Kan banyak juga sih di berita-berita itu kan yang bilang buang putung rokok sembarangan bisa menyebabkan kebakaran. Tapi enggak ya, karena kan apinya kecil ya. Gak kebakar ya bos. Itu kebakar bingung. Kenapa? Iya, Kebakar dah? bakar ini. Kamu taruh di mana itu bos? Tisu. Oh di tisu ya, iyalah. Jangan di tisu bos, bahaya bos. Siram bau Itu kan mengandung ini dah, komponen yang mudah terbakar. Disembur lah. Udah mati. Selesai kita istirahat sejenak dan sambil sedikit bereksperimen, akhirnya kita melanjutkan perjalanan dengan trek yang semakin menantang dengan tanjakan yang terjal di lereng bukit. Semangat kami semakin membara karena pos 4 atau savana adalah tujuan akhir kami yang sudah semakin dekat. Kami tahu bahwa pemandangan spektakuler menunggu di sana, dan itu membuat kami semakin termotivasi untuk melanjutkan perjalanan. Kita melipir ini, kemudian depan sana ada savana. Lah itu dia. Kanan. Finally guys, Nyampe di savana ya. savana.
Sabana apa savana? Di sana. Di sana. Sampai kita di savana. That looks so beautiful. Amazing. Amazing view in here. Sekarang jam 2 pas udah nyampe di savana. Wow. Akhirnya jam 2 siang kita tiba dan sampai di savana Gunung Buta. Rasa lelah yang melanda seketika menghilang, digantikan oleh takjubnya kami saat melihat keindahan savana ini. Pemandangan savana yang luas dengan rumput yang sudah kuning yang bergoyang lembut oleh angin, langit yang cerah, dan pegunungan yang menjulang di sekitarnya membuat perjalanan panjang kami menjadi sangat berharga. Inilah momen yang selalu dinanti-nanti dalam mendaki gunung. Ketika alam semesta membuka diri dan menghadiahkan kami pemandangan yang begitu memukau. Tidak ada yang bisa menggambarkan dengan kata-kata betapa megahnya Gunung Buta dan kecantikan savananya ini. Kami semua merasa sangat bersyukur telah mencapai titik ini dalam perjalanan kami. Dan kami siap untuk mengeksplor lebih jauh keindahan alam di Gunung Buta. Kita nyari spot untuk istirahat dulu. Oh, ini mata airnya di sini, John. Iya kan? Di sana, Bos, sumbernya, Bos. Enggak, tapi ya airnya kotor banget. Iya. Wah, ini kita udah bangun tenda, teman-teman. Tuh, ini anak-anak baru datang. Hei. Aku nggak nemu spot ya? Aku nganteni agak sana aja ya Pak. Iya. Naik. Agak naik. Apa kamu terpaksa kamu di sana, aku di sini sih? Depan. Sambelnya, Bos. Siap. Wah, menu malam kali ini kita spesial banget, men ya. Spesial. Dari Porter Haryo. Mantap banget dah. Kurang minyaknya, men. Malam pun tiba, dan saatnya kami menikmati makan malam. Menu malam ini sangat istimewa karena kami memutuskan untuk menghidangkan hidangan ala Korea. Sambil duduk bersama di dalam tenda, kami saling berbagi cerita dan tawa, menciptakan suasana kebersamaan yang begitu hangat di tengah malam yang sejuk di Gunung Buta. Makan malam yang lezat ini tidak hanya mengisi perut kami, tetapi juga menyatukan hati kami sebagai tim pendaki yang telah melewati perjalanan yang panjang dan melelahkan. Setiap gigitan daging slice ala Korea ini terasa sangat istimewa di malam yang indah ini. Dengan perut yang kenyang dan hati yang penuh dengan kebahagiaan, kami kemudian bersiap untuk istirahat, menanti matahari terbit esok hari yang akan menghadirkan pemandangan yang tidak kalah memukau. Bos, makan malam kita, Bos. Wah. Mantap. Wih. Baik Chef Setio dan Chef Sela. Mantap. Mantap. Cara masak dagingnya pas. Perfect tuh. Sempurna. Numero uno. Halo Bos, selamat pagi Bos. Assalamualaikum, selamat pagi. Sekarang jam berapa, Bos? Jam 5 lebih 6. Sampai ini. Pemandangannya sih full kabut. Pagi datang dengan pemandangan yang begitu magis di savana Gunung Buta. Kabut tebal yang masih menyelimuti hamparan savana menciptakan aura misterius yang begitu mempesona. Udara begitu dingin, membuat nafas terlihat dalam setiap hembusan. Angin kencang bertiup dari kejauhan, menghembuskan aroma segar dari alam liar ke wajah kami yang diselimuti dingin. Pukul 5 guys. Wah, gimana Pak Fari? Mana di sini? Bos, apa itu, Bos? Ini masakan anu apa namanya? Itali. Italia.
Namanya aku belum tahu apa, belum ngarang aku. Saya belum dapat ide ini. Kombinasi sosis dan nugget. Nugget. Mesinnya belum siap sini. Coba bos. Agak keras. Setelah eksplor alam di Savana Buta, kami lanjut ke sarapan. Sarapan pagi di Savana Gunung Buta adalah pengalaman yang tak terlupakan. Kami menyiapkan hidangan ala Italia yang lezat dengan aroma kopi yang segar membangunkan semangat kami. Namun sayangnya beberapa teman kami masih tertidur lelap di dalam tenda. Kami memutuskan untuk memberi mereka sedikit waktu untuk bangun dari tidur yang nyenyak. Kami tahu perjalanan mendaki ke puncak akan menjadi petualangan yang sangat melelahkan. Jadi mereka perlu istirahat yang cukup. Sambil menikmati sarapan kami juga berbicara tentang rencana perjalanan hari ini yang mengagumi keindahan alam. Sarapan pagi yang luar biasa ini memang menjadi salah satu kenangan manis di perjalanan kami di Gunung Buta, di mana kebersamaan dan persahabatan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari petualangan alam kami. Boleh? Iya ya. Jam 7.18 kita mau kesana. Kami berdua aja karena yang lain masih pada tidur. Enggak lagi naik gunung bos. Ampun. Bercanda. Pendakian menuju puncak Gunung Buta diawali dengan langkah hati-hati kami menaklukkan trek yang menanjak dan penuh dengan debu-debu tebal. Meskipun pagi ini matahari telah bersinar terang, tetapi suhu masih terasa sejuk dan kabut tipis menyelimuti sekitar, menciptakan suasana misterius di antara pepohonan. Kami mengikuti jalan setapak yang kadang-kadang curam dan licin karena debu yang tertutupi oleh bebatuan. Namun semangat kami tidak surut sedikit pun. Kami telah mempersiapkan diri dengan baik dan melangkah maju dengan tekad yang kuat. Angin sepoi-sepoi berhembus dari pepohonan, memberikan kelegaan pada suhu yang mulai meningkat. Kami terus bergerak maju, langkah demi langkah, menghadapi tantangan trek ini dengan semangat petualangan yang sesungguhnya. Perjalanan ini adalah ujian nyali dan ketabahan kami. Kami tahu bahwa Gunung Buta adalah hadiah yang luar biasa untuk perjuangan ini. Keluarkan jurus ninjamu, bos. You got it. Wow. Saat kami tiba di puncak Gunung Buta, kami dengan terkejut menyadari bahwa tempat ini sudah sangat ramai dengan para pendaki lain. Suasana puncak yang tenang dan sunyi telah berubah menjadi hiruk-pikuk, di mana orang-orang sibuk berfoto dan menikmati keindahan puncak. Kami tidak bisa menyalahkan mereka, karena pemandangan dari puncak ini benar-benar menakjubkan. Langit biru cerah, kabut tipis yang menyelimuti lembah, dan panorama alam yang luas membuat puncak Gunung Buta menjadi tempat yang sempurna untuk menikmati alam. Keren tuh. Wih, oh my god. Setelah cukup lama menunggu teman kami yang belum kunjung muncul di puncak Gunung Buta, kami mulai merasa khawatir. Meskipun puncak ini sangat indah dan kami ingin menikmati setiap momen di sini, keselamatan dan kebersamaan dalam pendakian tetap menjadi prioritas kami. Kami memutuskan untuk turun dari puncak dan mencari teman kami yang belum tiba di sana. Menuruni tanjakan yang tadi kami daki dengan semangat. Kali ini kami melakukannya dengan hati-hati. Terkadang dalam pendakian, seperti halnya dalam kehidupan, terdapat keputusan yang sulit untuk diambil, dan keselamatan adalah hal yang paling penting. Alhamdulillah kita udah nyampe. Alhamdulillah nyampe di
Kami lihat lagi. Sambut sama Master Chef ini. Far, le. Apa nih, Apa Men? melangkah hati-hati lo, Far. Debune munggah, Far. Pelan-pelan. Ayo men, muncak men. Gak wis, males. Wis tahu. Berarti udah tahu semua nih ya? Nah, kalau puncak sudah pernah. Sudah pernah. Cuma pengen nginep di Oh di sini belum Sabana. pernah? Ya, itu. Sudah tercapai. Sudah lah, cukup. Oh, Oh, Mas Bayu udah semua? Sudah. Bareng, Mas. Bos, Mas Bayu iki wis mendaki Gunung Himalaya lho, Bos. Apa lakare gambare yo. Ngeri. Ngelapu. Angel. Ya ampun, masa ini jorok, Pren? Gak gitu, Mas. Kan ada cairannya itu tisunya. Tisunya kan emang Tapi non alkohol kok Non aman. alkohol. ya Aman. gitu tapi. Jangan. Ya, lek gak talap gak kotoran. Bos wong rebel iki repot. Ya ampun. Cuk, agar Kok rebel sih? Kok rebel sih? di tisu. Aku Ayo, tidak- yang mau tisu. Tisu basah. Aku teknik iki dulu itu ke Chef Juna. Ya Juna. Sampai Master Gordon ngerti enggak kan? Sing teng Amerika. Ngene. Masak nang kerajaan. Ngene sih. Ngene. Jadi guyonan aku, Pak. Jadi guyonan iki, Pak. Iku lek gawe tisu biasa, tisu gawe masak harusnya. Saya gawe kan daging. Tisu guys sendok. Wah, Mewah. Darah. darah dibayar Perawat. dengan darah, Iwak. Mata dibayar dengan mata, Iwak. Iya. Pusati, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Sate pusat tuh piye, Mas? Betul lu. Masih hidup tuh agar-agarnya tuh. Cuk mencolot tuh. Masih hidup, Bos. Wih. Wah, Wes aman. Aku warak wis ya. warak coba. Ada cara ngelap. Mar, sanene ada karo cara ngelap. Mungkin ada Sikat pasti. Ro detailnya dapur kita. Mending ada pindah dapur, woy. Pindah dapur, woy. Emang bagi mangan ya bisa. Ayo bercanda. Ayo, jalan. bercanda. Jalan. Gua langsung. Mas Bayu, John. Aku gak bisa. Pak, kon hargai anu, Gak Pak. sanggup coba. Kamu hargai culture yang Tisu basah mau lo gak sanggup aku. Ya Cok. Loh, non alkohol, Mas. Pak, hargai culture yang ada, Pak. Ayo. Apa? Culture, Mas. Ayo, Mas. Culture yang Gak ada, wis Pak. ampun aku. Enak sih, tasty banget ya. Iya. Culture, Mas. Asli. Gak nuruti testi, Cok. Aco. Menu culture gitu. Menu culture. Cok remek. Orang tisu ya. Ono rasa pasirnya juga, campur tadi situ. Kayak ngerasa debu-debu Meksiko. Alhamdulillah jam 11:18 kita prepare pulang. Sayangnya, petualangan kami di Gunung Buta harus berakhir. Meskipun kami telah menikmati setiap momen yang kami alami, kini saatnya untuk turun dari puncak gunung ini. Terlepas dari tantangan dan perjuangan yang kami hadapi selama pendakian, kami sangat bersyukur atas pengalaman ini. Pendakian Gunung Buta telah mengajarkan kami banyak hal, seperti kebersamaan, kerja tim, keberanian, dan juga rasa hormat kepada alam. Kami juga belajar untuk selalu memprioritaskan keselamatan dalam setiap petualangan kami. Terima kasih telah menemani kami dalam perjalanan ini. Semoga kisah petualangan ini menginspirasi Anda untuk menjelajahi keindahan alam dan mengejar impian Anda sendiri. Sampai jumpa di petualangan berikutnya.